Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan untuk kita bisa belajar ya, belajar KKA hari ini ya. Sebelumnya Ibu absen dulu. Oke, Tommy, Muhammad Faiza, Siti, Tiara, Nur Asriana, Nur Aziza, Jumaidi, Amabel, Aditya, Arini, Jusniar, Naufal, Amirul, Alif, Dila, Apriwaniza, Resa, Mutia, Nur Amalina, Rasnia, Jumriati, Anissa, Nazura, Jumasni, Naila, Aizat, sakit, Randy, tidak ada ya? Tidak ada keterangan Randy ya? Berarti Alfa. Nurul Ain, Nadia, Asif, sakit. Muhammad Rizky, Fahri, Kalisa, Suci. Oke, alhamdulillah berarti masih banyak yang hadir untuk hari ini. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Salah seorang pimpin doanya ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, hari ini kita masuk ke pembelajaran dengan judul konsekuensi pemanfaatan KA. Ya, sebelum pembelajaran kita mulai, masih ingat pembelajaran minggu lalu? Ya, apa itu KA? Ya, sudah dibacakan, masih dipelajari materinya semalam? Ya, apa itu KA? Ya, kecerdasan artifisial. Kira-kira apa itu kecerdasan artifisial? Atau kecerdasan buatan? Teknologi yang bisa membuat komputer bisa berpikir. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk Mutia. Ya, ada lagi? Ada lagi? Ya, Bu. Oke, Naila. Cara membuat mesin atau sistem yang bisa berpikir cerdas seperti manusia. Oke, cara membuat mesin atau sistem yang bisa berpikir cerdas seperti manusia. Ya, jadi KA itu adalah dia sebuah mesin yang fungsinya bisa menyerupai manusia. Ya, itu KA. Sebelum masuk ke materinya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya, nanti kalian mampu mengidentifikasi 3 konsekuensi positif dan negatif dari KA dalam berbagai bidang kehidupan. Oke, yang kedua, nanti kalian mampu mengevaluasi kasus penggunaan KA yang memerlukan intervensi manusia dalam pengambilan keputusan. Maksudnya apa? Jadi KA itu tidak dia mengambil keputusan sepenuhnya, perlu adanya campur tangan manusia. Oke, yang berikutnya nanti kalian mampu merancang solusi untuk mengatasi dampak negatif dari pemanfaatan KA. Ya. Kemudian bayangkan jika sekolah kalian menggunakan sistem KA untuk menilai tugas secara otomatis tanpa campur tangan guru. Menurut kalian adil? Adil atau tidak? Tidak. Kenapa? Nanti ada yang salah. Nanti ada yang salah. Dari mana bisa menetapkan kalau dia salah? Ini Bu, barangkali juga Bu, sistem itu lambat kumpul Bu, sedangkan ada deadline-nya Bu, ada jadwal yang harus dikumpulkan. Oke, apa lagi contoh yang lain? Ya, jadi menurut kalian KA itu
merugikan atau menguntungkan kalau dari segi ketika dia menilai tugas secara otomatis? Merugikan ya, ya bagusnya nggak boleh diserahkan sepenuhnya kepada KA, perlu adanya campur tangan guru ya atau manusia seperti tujuan pembelajaran tadi. Oke, kita lanjut ya. Contoh pemanfaatan KA ya, yang pertama misalnya rekomendasi film atau platform seperti Netflix. Ya, berarti contohnya begini ya, ketika kalian misalnya membuka aplikasi apa untuk menonton membuka musik Spotify, ya kan? Ketika pernah kalian mendengar musik pop, maka untuk berikutnya dia juga akan merekomendasikan apa yang sering kalian buka, ya kan? Selalu begitu kan? Kalian pernah membuka aplikasi tentang musik pop apa judulnya? Nanti mereka akan mengenali data-data yang sering kalian buka, maka nanti dia juga akan menampilkan itu. Sering begitu. Atau di mana lagi sering kalian melihat, atau di TikTok. Kadang-kadang di TikTok tuh tahu apa isi kepala kita, itu yang muncul. Pernah mengalami begitu? Ya, kenapa bisa begitu? Ya, karena dia membaca apa yang sering kita buka ya, apa yang sering kita buka, apa yang sering kita lihat, dia membaca. Nah, begitulah cara kerja KA. Dia akan membaca data yang sering kita gunakan, ya. Oke, kemudian chatbot layanan pelanggan, ya, atau e-commerce, ya. Contohnya begini, ketika kita belanja di Shopee, kan tuh kita ada bertanya ke adminnya, kita ada pertanyaan kan, kadang-kadang dia langsung membalas otomatis. Ya, begitu juga itu. Dia diprogram sehingga apapun yang kita tanya dia langsung menjawab otomatis. Ya, itu adalah tentang juga pemanfaatan KA. Kemudian sistem pengenalan wajah untuk membuka perangkat. Ya, pernah menggunakan? Apa contohnya? Ya, HP, ya kan? Ya, ketika wajahnya bukan wajah kita, maka dia tidak mengenali, ya kan? Nah, ada aplikasi nanti itu yang bisa kalian gunakan. Ya, ketika bukan wajah kalian, ya dia tidak mengenal. Kemudian aplikasi navigasi cerdas seperti Google Map. Oke, yang terakhir AI dalam pendidikan, misalnya platform pembelajaran adaptif. Apa contohnya? ChatGPT, apalagi Canva AI, apalagi? Oke, berikutnya ya, inilah dampak positif dari pemanfaatan KA. Yang pertama, efisiensi dan produktivitas tinggi. Ya, AI dapat melakukan pekerjaan berulang kali dengan cepat dan tepat. Ya, KA itu dia tidak pernah capek. Ya, dia apapun yang kita tanya dia akan selalu menjawab. Beda dengan manusia. Ya, kalau manusia sudah banyak-banyak yang diisi, lelah dia. Bedanya dengan manusia. Kemudian meningkatkan kualitas layanan. Ya, AI membantu memberikan layanan yang lebih personal atau akurat. Kemudian mendukung pengambilan keputusan, yaitu menganalisis data besar untuk memberikan rekomendasi. Kemudian menciptakan inovasi baru, misalnya AI mendorong melahirkan teknologi baru di berbagai bidang. Dan yang terakhir, meningkatkan keamanan dan keselamatan. KA dapat mendeteksi ancaman yang lebih cepat dari manusia. Oke, yang terakhir dampak negatif. Kalau ada positif berarti ada negatif. Tunggu dulu, ada pertanyaan dulu dari materi yang sudah dan ditanyakan? Oke, berarti paham ya semua? Oke, dampak negatifnya yaitu penggantian tenaga kerja manusia. Ya, dampak negatifnya. Ya, banyak pekerja yang terganti oleh mesin atau robot. Ya, banyak kan sekarang perusahaan-perusahaan itu lebih mengandalkan robot daripada manusia. Kenapa bisa begitu? Ya, kalau robot coba satu orang ke tangan. Nah, langsung diam tangannya. Ya, ngerti ya? Ya, karena mesin robot itu yang seperti tadi, dia nggak cepat capek, nggak cepat lelah, ya kerjanya lebih efisien, ya daripada manusia. Kalau manusia lama-lama kerja dia capek, kalau manusia enggak, ya. Kemudian nomor berapa lagi?
tergantung teknologi, ketergantungan teknologi. Manusia menjadi terlalu bergantung pada AI. Oke, berikutnya masalah privasi dan keamanan data. AI mengumpulkan dan memproses data pribadi. Oke, kemudian bias dan diskriminasi algoritma. AI bisa bersifat tidak adil jika data latihnya yang tidak netral. Oke, dan yang terakhir, tantangan etika dan hukum. Belum ada regulasi yang jelas tentang tanggung jawab dan tanggung jawab KA. Ya. Oke, kita masuk ke yang terakhir ini. Etika dan tanggung jawab KA. Ya, jadi dalam penggunaan KA itu harus jujur, ya. Ada hak dan privasi, ya. Misalnya ada teman-teman langsung kalian rekam tanpa sepengetahuan mereka, lalu kalian upload di sosial media. Itu kan bisa melanggar privasi juga, ya. Kemudian harus adil, ya. Contohnya tadi, ketika mencari pekerjaan atau apa, ya, nggak boleh ya melihat, ya, membeda-bedakan. Oke, kemudian tanggung jawab sosial dan dari dampak dari pengembangan teknologi. Ya, ada pertanyaan dulu? Kalau enggak, nanti kita akan ada tugas kelompok yang harus kalian diskusikan bersama-sama. Ya, contohnya begini. Contohnya video manipulasi menggunakan AI. Kelihatan ke belakang nggak tuh tulisannya? Kelihatan ya. Menampilkan tokoh publik berkata tidak benar dan mempengaruhi opini masyarakat. Jadi masalahnya di sini kerusakan reputasi dan penyebaran hoax. Jadi nanti kalian bahas dengan anggota kelompoknya apa masalahnya, ya, apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya, siapa pihak yang terdampak dan apa nilai etisnya yang dilanggar serta solusi apa yang harus ditetapkan atau diterapkan. Ya, Ibu bagi kelompoknya. Ibu yang bagi kelompok atau kalian? Ibu. Oke. Supaya adil ya. Oke. Oke, boleh berkumpul menurut kelompoknya. Oh ya, nanti Ibu kirimkan di grup nama kelompoknya. Oke, sudah berkumpul berkelompoknya. Ayo cepat. Sebelum kita mulai diskusi, kita ice breaking dulu. Ya. Ice breakingnya boleh keluarkan HP-nya. Keluarkan HP-nya. Oke, sudah? Sudah. Sudah, kita ice breaking, gunakan HP-nya. Sudah, keluarkan HP-nya. Kemudian sekarang buka KA yang sering kalian gunakan. Apa KA yang sering kalian gunakan? Oh ya, boleh. Apa yang sering kalian gunakan? Ya, selain itu. Ya, boleh ChatGPT, boleh Gemini. Aplikasi KA yang sering kalian gunakan. Ya, ini boleh nih contoh aplikasi-aplikasi KA-nya yang sering kalian gunakan yang mana? Ya, boleh dipilih salah satu. Sudah? Boleh ChatGPT, boleh Meta, boleh Gemini. Sudah?
Sudah dibuka? Kemudian tanyakan di HP itu, siapakah saya? Ya, ada muncul jawabannya? Ya, coba salah seorang boleh membacakan. Oke, Jusniar. Ya, berdiri. Ya, siapakah saya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan membacakan hasil dari pertanyaan yang saya tanyakan di chat GPT. Jadi pertanyaannya, jawabannya adalah kamu adalah Jusnia Ramadhani. Berdasarkan percakapan kita sebelumnya, kamu adalah seorang pelajar yang rajin dan sering diandalkan dalam tugas sekolah. Terutama karena kamu berprestasi dan sering menjadi ketua kelompok. Kamu juga lebih suka praktik langsung atau kerja lapangan dibanding hanya teori, dan kamu lebih menikmati menulis daripada membaca. Oke, berarti ya Chat GPT-nya sudah kenal dengan Jusniar ya. Berarti Jusniar sering menggunakan untuk berkomunikasi dengan Chat GPT. Oke, tepuk tangan. Ada yang lain? Oke, Jumasni. Ya, oke. Siapakah saya? Kamu adalah Juju, seorang siswa kelas 10 SMA yang ingin menjadi siswa teladan, pintar, dan disiplin. Kamu sedang berusaha mengatur waktu belajar di rumah supaya bisa fokus dan tidak terdistraksi oleh HP maupun hal-hal lain. Kalau pertanyaanmu siapakah saya? Sudah, Bu? Oke, berarti ya Jumasni dan Jusniar sebelumnya ketika menggunakan KA atau ChatGPT, kalian mengenalkan diri kalian dulu berarti ya? Ya, Bu. Ya, ada yang dia enggak mengenal? Ya, coba bacakan salah seorang. Oke. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fitriansyah. Oke. Ketika Siapakah saya? Kamu adalah Muhammad Rizky Fitriansyah. Setidaknya itu nama yang muncul di akunnya. Tapi kalau maksud pertanyaan lebih dalam, seperti saya sebenarnya. Bisa kamu jelaskan dulu maksudnya? Apakah kamu membantu dari sisi identitas, pribadi, filosofis, atau kata yang tetapi? Oh, berarti siapa tadi namanya? Ya, Rizky jarang menggunakan ChatGPT ya? Baru sekali ya, makanya dia belum mengenal, belum ada data-data yang tersimpan tentang Rizky. Ya, kalau kayak Jusniar, Jumasni sudah sering komunikasi, maka dia akan tahu. Lebih bagusnya begitu. Oke ya? Oke, ada pertanyaan dulu? Kalau enggak, kita langsung ke LKPD ya. LKPD yang mau didiskusikan setiap kelompok. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 masalah. Ini kita ada 5 kelompok. Jadi kita spin aja. Ya, ini anggap kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4. Oke. Apa namanya kalau spin ya? Bagaimana kita membuatnya? Ya, ini untuk kelompok pertama dulu. Ya, kelompok pertama dia akan dapat kasus yang berapa? 1, 2, 3. Oke, jadi untuk kelompok 1 nanti yang dibahas adalah kasus yang ke-4. Mana kelompok 1? Oke. Oke, kita lanjut kelompok 2. Kelompok 2 membahas kasus 3. Kelompok 2 mana? Oke ya, kasus 3.
Kelompok berapa lagi? 3. Membahas kasus 2. Mana kelompok 3? Oke, bahas kasus 2. Berarti kelompok keempat membahas kasus 1. Kelompok 5 bebas. Boleh milih. Ya, silakan. Mau kasus apa? Oh ya, Ibu lihat kan kasusnya dulu kan? Ya, ini kasusnya. Ya, kelompok 1 tadi kasus ke-4. Kelompok 2 kasus ke-3. Kelompok 3 kasus berapa? Kedua ya? Berarti kelompok 4 kasus pertama. Kelompok 5 mau 1. Oke, boleh dibuka. Ya, jadi nanti yang kalian diskusikan ini pertanyaannya. Ya, instruksi tugasnya analisis kasus di samping menggunakan pedoman pertanyaan ini. Oke, boleh nanti membuatnya di Canva, nanti dikirimkan baru kita presentasikan. Bias datanya ini gimana Bu? Di pendidikan seperti di sekolah begitu. Yang mana ini? Yang nomor 1 Bu. Apa masalah utama? Ya, masalah kasus 4 itu masalah utamanya apa? Diskrimininasi sosial dalam pendidikan. Ya, bagaimana beritanya? AI digunakan untuk seleksi peserta didik SMA, namun cenderung mengunggulkan siswa dari sekolah tertentu dan nilai rendah peserta dari wilayah terpencil. Berarti maksudnya itu Terhadap siswa ya, yang mendaftar. ya betul. Ada siswa yang mendaftar. Jadi kalau siswa pendaftar ke sekolahnya. Ya, dia membuat gambar seorang tokoh seolah-olah itu beneran ya menampilkan tokoh publik berkata tidak benar. Padahal itu bukan yang aslinya yang berbicara. Bukan orang asli. Oke, boleh kelompok berapa? Kelompok 2 boleh maju dulu. Mempresentasikan hasilnya sambil kelompok lain segera mengirim tugasnya. Sini bisa lewat nih. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas tulisan. Sebelum itu kami perkenalkan nama saya Muhammad Sisi Reza. Dan saya Muhammad Jumair Awal. Saya Muhammad dari Sanur Wasan. Saya Abdul Aisyah. Saya Aziza. Saya Nuriyati. Saya Rizana. Selanjutnya saya berikan kawan. Saya yang akan membacakan kasus 3 adalah Ekran. Baik, sini kami akan membahas kasus ketiga. Nah, kasusnya yaitu sekolah menggunakan saat untuk yaitu kecerdasan artifisial untuk menilai tugas secara otomatis. Namun sistem tidak bisa menilai konteks dan makna, hanya berdasarkan jumlah kata. Nah, selanjutnya instruksi tugas analisis kasus. Nah, adapun pertanyaan-pertanyaannya, apa rasa utamanya, apa dampak positif dan negatif, siapa saja pihak yang terdapat, apakah ada nilai yang bisa dilanggar, Oke, ini dulu. dan solusi apa yang harus diterapkan. Oke. Selanjutnya saya serahkan kepada April ini. Pinjam ya. Apa masalah utamanya?
Nah, kelompok kami menjawab masalah utamanya yaitu ketidakadilan karena KA tidak fleksibel dan kurang memahami konteks. Jadi masalah utamanya ketidakadilan ya. Jadi KA-nya hanya membaca jumlah kata, ya kan tadi? Ya, hanya membaca jumlah kata. Oke. Berikutnya dampak positif dan negatif. Baik, untuk dampak positif dan negatif, di poin pertama itu menunjukkan dampak positifnya, yang dimana KA mampu menilai tugas secara otomatis dan lebih cepat, menghemat tenaga kerja, mendukung penggunaan teknologi dalam pendidikan. Di poin kedua, merujuk pada dampak negatifnya. Sistem tidak bisa menilai konteks dan makna, hanya berdasarkan jumlah kata, menurunkan kemampuan kerja manusia, penilaian yang tidak adil, guru kehilangan peran penting dan menilai. Siapa lagi? Ini kan? Siapa saja pihak yang terdampak? Pihak yang terdampak adalah siswa karena ketidakadilan dari KA dan guru karena sebagai tugasnya digantikan oleh siswa. Apakah ada nilai etis yang dilanggar? Menurut kelompok kami ada, karena mempunyai sisi yang negatif dan juga merusak etika seorang guru dalam kejujuran serta tanggung jawab. Solusi seperti apa yang harus diterapkan, yaitu 1. Harus meningkatkan literasi dalam penggunaan KA. 2. Menggunakan etika dalam penggunaan KA. 3. Menggunakan KA dengan bijak. 4. Tidak menitik beratkan sepenuhnya jawaban dari KA. 5. Menggabungkan penilaian KA dan penilaian guru. Kesimpulan dari kasus nomor 3 ini yaitu KA sangat memiliki manfaat besar dalam pendidikan. Contohnya, mempermudah pekerjaan guru, namun harus digunakan dengan bijak karena jika tidak akan menimbulkan masalah. Oleh karena itu, manusia atau pengguna AI harus memakai AI dengan tanggung jawab yang besar. Mungkin itu saja presentasi dari lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan dulu untuk temannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Jumrawati selaku moderator dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan konsekuensi dalam pemanfaatan KA atau juga bisa disebut aplikasi pembelajaran online mengumpulkan data, menjual data pribadi siswa termasuk data anak tanpa izin. Di sini saya ingin mengambil waktunya sedikit. Mohon diperhatikan ya teman-teman. Baik. Soal nomor 1 akan dibaca. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Oke, baik, itu nama-nama tim kami. Soal pertama akan dibacakan oleh Muhammad Soalnya ya. Muhammad Amirul. Soalnya mana? Apa masalah utamanya? Jadi masalahnya adalah pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi. Kasih keras-keras suaranya ya. Ya, Biar pada kedengaran. pertanyaan nomor 2, apa dampak positif dan negatifnya? Nah, di sini dampak negatifnya itu kebocoran data pribadi yang berisiko disalahgunakan, hilangnya kepercayaan siswa,
orang tua, dan guru pada aplikasi ancaman terhadap keamanan dan keselamatan anak. Nah, di sini dari kasusnya tidak memiliki dampak positif ya. Jadi mencakup data negatifnya saja. Baik, soal nomor 3 yaitu siapa saja pihak yang terdampak. Jadi, dalam kasus ini pihak yang terdampak yaitu siswa dan orang tua sebagai pemilik data pribadi dan sekolah sebagai pihak pengguna aplikasi. Apakah ada nilai etis yang dilanggar? Ya, melanggar hak atas privasi, tidak ada transparansi dan persetujuan atau konsen. Tidak menghargai kerahasiaan data anak. Soal nomor berapa? Solusi? Baik, adapun soal nomor 5 yaitu solusi seperti apa yang seharusnya diterapkan. Yang pertama, aplikasi wajib transparan dalam penggunaan data atau privasi polis jelas. Yang kedua, edukasi kepada guru, siswa, dan orang tua tentang pentingnya privasi digital. Yang ketiga, gunakan data hanya untuk tujuan pendidikan, bukan untuk komersial. Jadi dapat kita simpulkan dari pelanggaran privasi dan penyalahgunaan data pribadi dapat merugikan banyak pihak seperti kehilangan data penting, pencurian identitas, dan terganggunya keamanan pribadi. Karena itu pentingnya perlindungan data pribadi agar informasi kita tetap aman dan tidak disalahgunakan. Baik, jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kurang dan kesalah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, kelompok terakhir. Ini apa? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Ada kata pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi mohon izin perkenalkan saya sendiri atas nama Jumasni sebagai moderator pada presentasi kali ini. Dari samping saya, Tommy Helmi Wibowo. saya Mutia Despita Azizah. Perkenalkan, nama saya Caliska. Saya Nadia Febrianti. Saya Rizky Nova Maulana. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok dari kami yang berjudul tentang kerusakan reputasi dan penyebab hoaks. Nah, di sini kita akan mengkaji lebih dalam tentang dampak dari kasus yang kita dapat. Oke, yang pertama akan dibacakan oleh Tommy. Masalah utama pada apa? Ada itu, Tapi kali ini yaitu terjadinya persebaran informasi palsu atau hoaks yang dilakukan oleh suatu pihak atau oknum yang memanipulasi melalui video dengan menggunakan KA deepfake terhadap tokoh publik yang dapat merusak reputasi tokoh publik tersebut dan juga bisa memengaruhi opini masyarakat terhadapnya. Yang kedua, dampak negatif. Dampak negatifnya sendiri terdiri dari 1. Terjadinya kerusakan reputasi dari tokoh publik tersebut dan juga penyebaran hoaks. 2. Mempengaruhi masyarakat dalam opini yang belum pasti dari manipulatif video tokoh publik tersebut. Ketiga, terjadinya kesalahpahaman antara korban dan pihak yang mempercayai hoaks. Keempat, mendapatkan informasi yang tidak fakta sehingga pihak yang melihat hal tersebut mempercayai begitu saja. Adapun pihak yang terdampak, yang pertama adalah tokoh publik, yang kedua ada masyarakat sosial. Untuk soal keempat, nilai etis yang dilanggar adalah 1. Kejujuran akademik, 2. Hak atas privasi digital, 3. Keadilan algoritmik, dan keempat explainable
KA untuk transparansi. Oke, soal yang kelima, solusi yang diterapkan. Solusi yang kami berikan adalah mencari informasi berita dari toko publik tersebut. Jangan mudah percaya terhadap video yang belum pasti dari suatu oknum yang mungkin berasal dari video platform seperti TikTok, IG, X, dan Facebook. Nah, itu tadi hasil dari kerja kelompok kami. Saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah dari kalian di sini ada yang pernah melakukan atau mendapatkan berita-berita hoax? Nah, mendapatkan informasi hoax itu sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Jadi kita sebagai pemuda atau pelajar harus menghindari informasi-informasi hoax agar tidak terjadi masalah yang akan muncul ke depannya. Oke, itu tadi hasil kerja keras dan kerja sama dari kelompok kami. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ya dari keempat kasus tadi, siapa yang dapat menyimpulkan secara keseluruhan? Kan kasus yang pertama berarti tentang kerusakan reputasi atas penyebaran hoax. Yang kasus yang kedua pelanggaran privasi data pribadi. Kasus yang ketiga ketidakadilan ya karena hanya ketidakadilan terhadap penilaian sesuatu. Kasus yang keempat diskriminasi terhadap pendaftaran pada seorang siswa. Jadi dapat disimpulkan dari keseluruhan itu bagaimana konsekuensi dari Ayo. Cepat. Oke. Jadi dari kasus tadi bisa disimpulkan. Jadi Bu, kesimpulannya itu adalah perkembangan teknologi KA atau AI memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah seperti kerusakan reputasi akibat hoax, pelanggaran privasi, penyalahgunaan data pribadi, ketidakadilan sistem penilaian otomatis, serta diskriminasi sosial. Masalah-masalah ini menunjukkan pentingnya penggunaan teknologi secara etis, perlindungan data pribadi, serta pengawasan yang ketat agar teknologi tidak merugikan individu maupun kelompok. Oke, bagus sekali pendapat dari temannya. Oke, tepuk tangan ya. Ya, jadi kesimpulannya ya terhadap pemanfaatan KA ya ada dampak positif dan negatifnya tadi. Kita peran manusia juga penting di sana ya. Apa-apa kita tidak boleh seluruhnya menyerahkan kepada KA, harus ada peran manusia. Oke. Ya, oke, kita sekarang ke refleksi. Bagaimana menurut kalian pembelajaran hari ini? Oke, menyenangkan ya? Ya, karena di sini siswanya pintar-pintar semua. Ya, ini adalah kelas unggulan di kelas 10. Oke. Ya, kemudian ya untuk pembelajaran kita minggu depan kita akan belajar kita praktek nanti di lab ya. Kita akan belajar bagaimana membuat prompt ya. Prompt itu perintah atau instruksi ke AI ya. Dia akan mengerti bagaimana kita memerintah dia sehingga jawaban dia itu sesuai dengan keinginan kita ya. Itu namanya prompt perintah untuk AI, prompt engineering. Itu yang akan kita pelajari minggu depan ya. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada berarti pertemuan kita hari ini kita cukupkan ya. Semoga ya pelajaran yang kalian dapatkan hari ini berguna dan bermanfaat temannya. Ya. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke.